Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kori. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu Kori? Alhamdulillah Bu Pia, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik, Bu Kori. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya, pertama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pada coaching kita hari ini. Kemudian coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai. Kemudian sesuai apa tidak dengan rubrik penilaian? Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi. Nah, baik Bu. Pertanyaan dari coachnya, dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching yang akan diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan sama Ibu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada hari ini, Bu? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan kedua, Bu. Kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang akan dikembangkan yaitu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot. Bu Kori. Nah, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dalami dalam proses coaching kali ini, Bu? Iya Bu, saya ingin coachee saya ini menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu ya Bu, pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching pada coachingnya. Terima kasih Bu. Dengar-dengar nih Bu Iwang, Ibu ada yang ingin Ibu ceritakan kepada saya ya? Iya betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi kita nggak banyak waktu sepertinya, cukup sampai 10 sampai 15 menit aja ya Bu untuk kita ngobrol-ngobrolnya. Jadi apa nih yang mau Ibu sampaikan kepada saya? Begini Bu, ada permasalahan di sekolah saya di mana guru-gurunya dalam menyampaikan pembelajaran itu hanya dengan metode ceramah saja. Apalagi di sekolah saya banyak guru-gurunya yang sudah senior sehingga metode yang digunakan juga adalah ceramah lagi gitu kan Bu. Padahal perkembangan zaman yang saat ini dengan menggunakan berbagai teknologi pembelajaran yang semakin pesat, contohnya dengan menggunakan kuisis gitu Bu. Oke, kalau saya garis bawahin ini, berarti permasalahan dari Ibu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang variatif. Begitu ya Bu? Iya betul Bu, jadi kurang bervariatif untuk menyampaikan atau menggunakan metode atau model pembelajarannya Bu. Oke, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Bu, khususnya adalah dalam penyampaian pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariatif gitu Bu. Jadi yang Ibu harapkan ini adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu ingin dapatkan? Ya, saya ingin mendapatkan perubahan di mana guru-guru di sekolah saya memakai metode atau model pembelajaran yang bervariatif Bu. Misalnya memakai berbagai aplikasi yang sedang pesat pada saat ini. Salah satunya seperti yang tadi saya bilang Ibu adalah Quizzes atau bisa menggunakan yang namanya PowerPoint atau video. Jangan hanya menggunakan metode ceramah saja Bu. Oh, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran menggunakan variasi metode atau model atau media, itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu saat ini berada di level berapa Bu? Kalau di sekolah saya Bu, dengan kondisi yang sekarang ini berada di level 5, di mana dilihat dari belum adanya perubahan pembelajaran yang menggunakan metode atau model yang bervariatif Bu. Oke, di level 5 ya Bu.
Di kondisi sekarang ini bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif. Mungkin bisa Bu ditugaskan sampai level yang ke-7 ya Bu, kalau kita menginginkan adanya peningkatan gitu kan Bu. Karena untuk ke level yang lebih tinggi lagi dari level 7 yang saya bilang tadi memang agak sulit Bu, mengingat kebanyakan guru-guru di sekolah saya adalah guru-guru yang senior Bu. Begitu, dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bu Iwang lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Nah, sebenarnya saya bingung sih Bu. Saya masih memikirkan apa rencana atau tindakan saya ke depannya dalam melakukan perubahan tersebut. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru, seperti itu Bu. Untuk monitoring, Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu lakukan di sekolah dan rekan-rekan guru nyaman gitu dengan penyampaian Ibu? Kalau bukan dengan mentoring Bu, saya akan coba berkonsultasi kepada kepala sekolah atau wakil kurikulum yang ada di sekolah untuk membuat kegiatan semacam pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam pembelajaran yang bervariatif Bu. Berarti Ibu sudah merencanakan mentoring atau pelatihan ya Bu. Dari hal tersebut, kira-kira Ibu saat ini nyaman atau lebih bisa terrealisasikan itu yang bagian mananya Bu? Sepertinya yang bagian mentoring Bu, karena mengingat kalau pelatihan atau kegiatan workshop itu membutuhkan persiapan yang cukup matang dan cukup lama Bu. Jadi mentoring ya Bu ya. Jadi kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau membutuhkan bantuan siapa aja Bu Iwang? Iya sih Bu, mungkin saya nanti akan melibatkan beberapa rekan guru yang memang ahli di bidang IT. Contohnya seperti Pak Tondi dan Pak Dasrin yang memang mereka ahli di dalam bidangnya Bu. Jadi Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi seperti itu ya Bu, dengan rekan yang memang ahli di bidangnya. Kira-kira kapan akan Ibu realisasikan? Insya Allah Bu, secepatnya, mungkin mulai minggu depan akan saya coba untuk berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan guru yang memang bisa melakukan kegiatan mentoring Bu. Baik Bu, kira-kira nih Bu, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Saya mendapatkan gambaran bagaimana caranya untuk terjadinya perubahan di sekolah saya Bu, dengan cara mentoring, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memang ahli di bidangnya Bu. Alhamdulillah, Ibu sudah memiliki gambaran untuk menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya tunggu kabar dari Ibu ya. Setelah melakukan mentoring, saya sudah nggak sabar untuk mendengar cerita-cerita dari Ibu. Mungkin sampai sini percakapan kita ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Kori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Pia. Bagaimana perasaan Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, baik. Syukur kalau begitu Bu. Tadi Ibu telah menyelesaikan coaching yaitu dengan Ibu Iwang. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan pasca observasi ya Bu. Pertama, apa yang telah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Iya Bu, pada proses coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Menurut saya sebagai observer ya Bu, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Oleh prosedur alur tirtanya sudah sesuai dan Ibu sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan berbobot.
Dengan memberi pertanyaan berbobot dari coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir sebelum saya tutup ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, dengan cara lebih memahami lagi proses alur tirta, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Oh bagus itu Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.